Jambi minta pedagang menjual beras sesuai harga eceran tertinggi. Status siaga darurat karhutla di Kabupaten Batanghari diperpanjang hingga 30 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 23 Oktober 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Seth Pinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, dalam upaya memaksimalkan kebijakan stabilisasi harga beras nasional, pemerintah Provinsi Jambi minta para pedagang di daerah untuk menjual beras sesuai patokan harga eceran tertinggi. Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang mendorong kebijakan stabilisasi harga beras di seluruh daerah, pemerintah Provinsi Jambi meminta para pedagang untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi. Aturan tersebut menjadi ketentuan mutlak yang harus dipatuhi oleh para pedagang di seluruh wilayah karena mengandung sanksi hukum jika dilanggar. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah pusat telah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga beras nasional melalui langkah kolaboratif. Selain menjaga harga beras sesuai harga eceran tertinggi, para pedagang juga diminta untuk menjual beras kepada masyarakat sesuai mutu. Sudirman menjelaskan peningkatan harga beras di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan data Kementerian Pertanian terjadi di Kota Sungai Penuh pada angka 1,75%. Namun angka tersebut masih dinilai dalam ambang batas normal yang belum membutuhkan kebijakan intervensi khusus. Betul sih, kalau yang rambu-rambunya kan HET ya, harga eceran tertinggi. Jangan sampai melampaui itu. Ya, artinya ketika sudah melampaui itu harus mulai siap-siap untuk diintervensi. Iya memang betul, tapi kata Pak Menteri Dalam Negeri masih di posisi 1,75 sih, masih di bawah 2%, artinya masih lumrah lah, tapi memang harus sudah diwaspadai gitu. Pemerintah pusat menjamin cadangan beras pemerintah untuk saat ini dalam kondisi aman. Total tersedia 4,2 juta ton beras yang tersimpan di gudang Bulog dan siap untuk dimanfaatkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemprov Jambi melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional atas Sarolangun. Berdasarkan hasil sidak ditemukan selisih harga beras premium di atas harga eceran tertinggi. Tim Satgas Pengendalian Harga Beras dipimpin Brigjen Polisi Guntur Aryo Tejo selaku Satgas Pangan Asistensi Pembantu Pengawasan Wilayah Jambi didampingi Bapanas Pusat turun langsung ke sejumlah pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun. Tim Satgas Pengendalian Harga Beras di Provinsi Jambi ini selama beberapa hari ke depan turun ke 6 kabupaten untuk melakukan pengecekan harga beras di tingkat pedagang pasar tradisional maupun pasar modern dan retail yang ada di daerah. Kasubdit 1 Industri Perdagangan dan Investasi Indaksi Ditreskrim Suspolda Jambi AKBP Hernawan Rizky Yudantoro mengatakan, dari 2 kabupaten yang sudah didatangi tim Satgas dalam upaya pengendalian harga beras Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, pihaknya menemukan di pasar Sarolangun terdapat kenaikan atau selisih harga di pasaran. Sedangkan di Kabupaten Batanghari tidak ada ditemukan kenaikan atau selisih harga beras. Sehingga harga beras di wilayah Kabupaten Sarolangun terutama beras premium masuk dalam zona merah tertinggi di wilayah Provinsi Jambi. Namun pihaknya juga memastikan pasokan dan ketersediaan beras di pasar atas Sarolangun aman dan mencukupi. Untuk hasil inspeksi pada hari ini kita didampingi dari pusat Bapanas, kemudian juga ada dari pengawas juga. Untuk hasil masih sama dengan data
yang pernah diberikan, yakni untuk wilayah Sarolangun itu harga beras premium itu masih di atas harga eceran tertinggi. Seluruh anggota Satgas dan TPID diingatkan agar tidak hanya memantau di atas kertas, namun juga aktif turun langsung ke pasar tradisional dan retail modern untuk memastikan harga sesuai ketentuan. Karena salah satu penyebab selisih harga eceran tertinggi beras premium yakni karena mata rantai distribusi yang panjang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi melakukan kunjungan ke Kota Jambi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan bebas dari pungutan liar. Kunjungan kerja Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setia Budi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dalam peninjauannya, Dukcapil diminta meningkatkan layanan dan menekankan seluruh layanan Adminduk seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran wajib diberikan secara gratis tanpa pungutan. Kemudian diminta melayani masyarakat dengan cepat dalam mengurus administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Jambi juga diminta berkomitmen melayani masyarakat yang transparan dan bebas pungli. Layanannya bagus, tidak lama, tidak berbelit-belit. Insya Allah tidak ada yang bayar juga karena memang pelayanan Dukcapil itu harus cepat, tepat, akurat, inklusif, membahagiakan, dan tidak ada pungutan apapun juga, alias gratis dan tadi sudah dilakukan. Kota Jambi memiliki 12 titik layanan Dukcapil, termasuk di tingkat kecamatan yang memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pusat. Seluruh pegawai sudah dibekali untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan masyarakat. Kita juga masih dalam proses untuk mendapatkan zona integritas dari Menpan RB, zona integritas kawasan bebas korupsi. Nah ini juga alhamdulillah kemarin Pak Kadis sendiri sudah lolos interviewnya dan sekarang masih dalam tahapan ini. Kalau misalnya sampai kita mendapatkan apresiasi tersebut, ini menjadi satu pertama ya, ini menjadi pertama di Provinsi Jambi. Dengan komitmen bebas pungutan liar dan peningkatan layanan berbasis digital, Dukcapil Kota Jambi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih dan profesional. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Peduli kesehatan sejak dini, ratusan siswa MAN 2 Muara Bungo antusias ikuti cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Muara Bungo 2. Berdasarkan pengecekan beberapa penyakit terdeteksi oleh petugas medis. Dalam rangka mengupayakan hidup sehat di kalangan pelajar, Puskesmas Muara Bungo 2 menggelar cek kesehatan gratis untuk ratusan peserta didik di MAN 2 Muara Bungo. Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari ini meliputi pemeriksaan darah tinggi, mata, telinga, tinggi badan, serta tes penglihatan. Penanggung jawab UKS dan CKG Puskesmas Muara Bungo 2, Sri Astuti mengatakan, pemeriksaan ini tidak saja bersifat rutin, akan tetapi juga edukatif. Petugas memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau, misalnya dari hasil cek HB untuk remaja putri dapat diketahui apakah ada indikasi anemia atau talasemia. Selain itu, pengukuran tinggi badan dan berat badan juga dilakukan untuk mengetahui status gizi atau indeks massa tubuh IMT. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, para peserta didik dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke puskesmas terdekat. Sekolah ini kita melakukan ukur tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, kemudian kita melakukan pemeriksaan tensi, tekanan darah, terus ada melakukan pemeriksaan mata. Dari pemeriksaan mata kita melakukan screening oleh program-program tertentu, kemudian kita habis dari screening kita melakukan pemeriksaan dan evaluasi ke dokternya. Sementara itu, Kepala Sekolah MAN 2 Muara Bungo, Mas Nia, mengatakan pihak sekolah menyambut baik cek kesehatan gratis yang dilakukan Puskesmas Muara Bungo 2. Mas Nia berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan rutin sehingga kesehatan siswa dapat terjaga. Sangat merespon Pak untuk mengetahui kesehatan anak-anak kita yang belum diperiksa atau yang belum kita ketahui. Cuma setiap bulan sebenarnya ada Pak, terus ada. Misalnya
siswa baru masuk ya Pak Alia, siswa baru, cek kesehatan gigi, kuping dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan ini itu lebih senang lagi kami Pak gitu. Berdasarkan kegiatan CKG tersebut, tim medis menemukan beberapa gangguan kesehatan pada siswa, yakni darah rendah, darah tinggi, karies gigi, bahkan satu siswa terindikasi TB paru. Pihak puskesmas akan melakukan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan kepada siswa tersebut secara serius di Puskesmas Muara Bungo 2. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG mendeteksi 130 titik panas terpantau pada bulan Oktober ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BPBD Kota Sungai Penuh menjamin ketersediaan logistik bencana mencukupi hingga akhir tahun 2025. Hal ini merupakan upaya siaga terhadap bencana alam yang kerap terjadi pada akhir tahun. Memasuki musim penghujan, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, serta angin puting beliung kerap terjadi di Kota Sungai Penuh. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Sungai Penuh, menyiagakan sejumlah logistik yang dapat membantu masyarakat yang bersifat skala kecil hingga skala besar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sungai Penuh, Devi Saputra, mengatakan, sepanjang tahun 2025, BPBD Kota Sungai Penuh telah menyiagakan logistik yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti sebanyak 500 dus mie instan, 50 liter minyak goreng, serta 250 dus air mineral. Untuk bantuan darurat kita kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, khususnya di Kota Sungai Penuh, sampai dengan akhir tahun 2025, insyaallah dari logistik BPBD mencukupi. Sementara itu pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi lintas sektoral terkait penambahan ketersediaan logistik lainnya, seperti beras, selimut, kayu, dan atap seng. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Memasuki musim penghujan, sejumlah daerah di Provinsi Jambi mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi. Kondisi ini berdampak terhadap keselamatan pengendara di jalan raya. Guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas saat cuaca ekstrim, polisi mengimbau masyarakat khususnya para pengendara untuk lebih waspada dan memperhatikan keselamatan saat berkendara. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pengendara di saat turun hujan, diantaranya menyalakan lampu kendaraan, jangan memaksakan diri melintasi genangan air, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, mengurangi kecepatan, memeriksa kondisi ban kendaraan sebelum berangkat, dan tidak berteduh di bawah pohon rindang saat hujan deras terjadi. Kami dari Satlantas Polresta Jambi menghimbau kepada pengguna motor yang pertama yaitu mungkin kurangi aktivitas di luar saat cuaca buruk seperti hujan, angin kencang, dan petir. Yang kedua, saat berkendara dalam cuaca hujan carilah tempat aman untuk berteduh. Yang utamakan kita berteduh dulu saat hujan, khususnya untuk kendaraan roda 2. Polresta Jambi juga mengingatkan pengendara untuk tetap menggunakan alat keselamatan saat berkendara, serta mematuhi setiap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan hasil rapat Satgas Karhutla Provinsi Jambi, status siaga darurat Karhutla di Kabupaten Batanghari diperpanjang hingga 30 Oktober 2025. Ini dilakukan mengingat cuaca panas masih terjadi di Batanghari. Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari yang sebelumnya berakhir pada 30 September 2025, resmi diperpanjang hingga 31 Oktober 2025.
Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat Satgas Karhutla Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini di lapangan. Sekretaris BPBD Batanghari, Syamral Lubis, mengatakan bahwa perpanjangan status siaga darurat ini dilakukan menyesuaikan kondisi yang masih berpotensi terjadinya karhutlah di wilayah tersebut. Meskipun curah hujan mulai meningkat di beberapa wilayah, namun titik panas atau hotspot masih tetap terdeteksi. Amral menambahkan pihak BPBD akan terus berupaya meminimalisir kejadian karhutlah dengan kerjasama tim gabungan untuk melakukan mitigasi dan pemantauan di daerah rawan karhutlah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki awal musim penghujan di Provinsi Jambi, petugas BMKG justru mencatat peningkatan jumlah titik panas. 130 titik panas terdeteksi di bulan Oktober 2025. Meski saat ini Provinsi Jambi tengah memasuki awal musim penghujan, namun petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas di beberapa wilayah. Dibandingkan bulan September lalu, titik panas di bulan Oktober 2025 mengalami peningkatan dari 118 menjadi 130 titik panas yang terdeteksi oleh Citra Satelit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Muaro Jambi menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yaitu sebanyak 41 titik. Jumlah dari 1 Januari hingga 20 Oktober ada 610 titik panas. Untuk bulan ini totalnya ada 130 titik panas, paling tinggi dari Januari itu ada di Sarolangun, totalnya ada 142, dan di Muaro Jambi totalnya ada 120. BMKG Jambi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan, serta mengawasi area rawan kebakaran untuk mencegah karhutlah di wilayah Jambi. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya PJ Sekda Batanghari mengapresiasi pelaksanaan Tarkam Kemenpora. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, pelaksanaan kejuaraan antar kampung Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Batanghari kembali digelar tahun 2025 ini. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Pemkab Batanghari dengan memperlombakan sejumlah olahraga tradisional. Kejuaraan Tarkam Menpora yang kembali digelar Pemkab Batanghari merupakan kegiatan olahraga kali kedua yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Di tahun 2025 ini, sebanyak 7 kategori diperlombakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari naik run, senam, hingga olahraga tradisional tarik tambang, serta terompah panjang. Sebanyak 1.479 peserta ikut serta dalam perlombaan Tarkam Kemenpora yang akan berlangsung selama 4 hari. Pejabat sementara Sekda Batanghari Mulape Rambe mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan semangat berolahraga masyarakat sekaligus dapat lebih mengembangkan olahraga tradisional di tengah masyarakat. Indonesia yang bugar jasmaninya, berkarakter unggul, solidaritas sosial, dan peningkatan kualitas hidup, serta menjadi sumber lahirnya atlet-atlet berprestasi. Tidak hanya yang ada di perkotaan tentunya, akan tetapi yang ada di tingkat kabupaten, bahkan tingkat paling kecil, yakni kecamatan, desa, dan kelurahan. Sementara itu, Mulape Rambe sangat mengapresiasi terselenggaranya olahraga Tarkam ini dan berharap ke depan dapat terus menjadi agenda rutin setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan semangat bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kasus ISPA di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Gubernur Jambi Al-Haris meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menertibkan praktik pungutan komite sekolah melalui pemetaan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memberikan kondusivitas kegiatan pembelajaran. Upaya meminimalisir munculnya kasus pungutan komite sekolah yang dapat mengganggu proses pembelajaran, Gubernur Jambi Al-Haris meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk menertibkan praktik-praktik pungutan komite sekolah. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemetaan persoalan pungutan komite perlu dilakukan Dinas Pendidikan pada seluruh sekolah untuk menyelesaikan akar permasalahan. Dinas Pendidikan untuk memetakan apa masalahnya. Saya tanya lagi kemarin kan, apakah iuran-iuran itu disepakati komite dengan sekolah atau bagaimana? Saya khawatir nanti begini, ada komite yang masih menjabat sementara anaknya tidak sekolah di situ lagi, kan? Nah, sehingga kan tidak nyambung jadinya. Nah, kita lihat nanti kan sepanjang mereka memang sepakat, kemudian komitenya juga sepakat, karena komite itu orang tua dari siswa. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah juga diminta untuk menelaah secara ketat siapa-siapa saja yang menjadi pengurus komite sekolah. Jabatan pengurus komite sekolah harus diisi oleh para orang tua yang anak-anak masih bersekolah di sekolah tersebut, agar kebijakan yang dikeluarkan sinkron dengan kondisi yang ada. Gubernur Al-Haris menekankan, pungutan iuran komitmen sekolah harus disepakati oleh para wali murid maupun pihak sekolah, dan tidak boleh ada pemaksaan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lain, kasus ISPA di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Kabupaten Muara Jambi mengalami peningkatan hingga mencapai 592 kasus. Turunnya imunitas tubuh di tengah ketidakpastian cuaca diyakini sebagai penyebab tingginya kasus ISPA. Kondisi imun tubuh yang turun dan ketidakpastian kondisi cuaca di Kabupaten Muara Jambi berdampak pada kesehatan masyarakat. Puskesmas Sungai Duren yang merupakan salah satu dari sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah di Kabupaten Muara Jambi melaporkan kenaikan jumlah kasus ISPA di tengah keberlangsungan musim hujan. Pada bulan Juli lalu, kasus ISPA tercatat 316 orang, kemudian naik menjadi 413 orang pada bulan Agustus dan kasus kembali meningkat pada bulan September yang mencapai 592 orang yang terinfeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah seorang orang tua yang anaknya mengalami sakit, Saswita Intan, mengatakan kondisi cuaca pagi hingga siang cenderung panas dan tiba-tiba sorenya hujan, membuat imun anaknya turun dan rentan sakit. Mereka berharap sosialisasi terkait pencegahan penyakit gencar dilakukan puskesmas agar dapat menjaga kondisi kesehatan di tengah ketidakpastian cuaca. Kalau saya sih selalu sedia obat paracetamol untuk anak itu. Cuman untuk obat yang lain, misalnya ada batuk atau flu, saya memang tidak sediakan obat, tapi paling vitamin ditambah untuk anak. Salah seorang dokter di Puskesmas Simpang Sungai Duren, Dr. Eva Elvita Sofian, mengatakan rata-rata pasien yang berobat ke puskesmas mengeluhkan batuk, pilek, demam, dan pusing. Mayoritas mereka yang tersebar ISPA merupakan anak-anak. Kalau sekarang ini peningkatannya karena cuaca, kondisi cuaca yang hujan, panas, kemudian tiba-tiba hujan, sehingga daya tahan tubuh anak-anak itu kurang. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk menjaga pola makan dan mengatur waktu istirahat yang cukup agar kondisi imun tidak turun. Bagi mereka yang terdampak ISPA, diminta untuk menggunakan masker agar virus tidak menyebar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 460 unit kendaraan angkutan material dan bus pariwisata mulai dipasangi stiker subsidi solar. Pemasangan stiker ini bertujuan agar pengaturan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran. Dinas Perhubungan Kota Jambi mulai melakukan pemasangan stiker BBM bersubsidi solar pada truk angkutan material dan bus pariwisata. Sebanyak 460 unit kendaraan yang menjadi sasaran tahap awal pemasangan. Stiker ini menandakan bahwa kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai penerima BBM solar bersubsidi dan berhak melakukan pengisian di SPBU dalam Kota Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Amran, mengatakan
Pemasangan stiker ini merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan. Kemudian untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan pengawasan akan dilakukan secara terpadu bersama dinas terkait. Setiap kendaraan penerima subsidi juga wajib menunjukkan STNK dan menggunakan sistem barcode saat mengisi BBM solar. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi penyalahgunaan dan membuat pengisian lebih tertib. Untuk kegiatan hari ini yang dilaksanakan secara teknis pemasangan stiker yang memasang stiker kendaraan yang boleh mengisi di 19 SPBU yang ada di Pakateri yang ada dalam untuk makanan. Kalau menurut data ini kita 500 lebih mobil pariwisata yang kita. Para sopir menyambut positif kebijakan tersebut. Sistem stiker dan pembatasan pengisian ini dinilai mampu mengatasi antrian di SPBU lebih tertib serta memperjelas siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Pengawasan kami tetap ikut mengawasi kebijakan wali kota, kami setuju. Sekarang ada pembatasan kami setuju. Masalah kami ini kan mobil pribadi. Kalau misalkan pembatasan 350 itu kalau bagi kami cukup untuk narik 2 hari. Untuk 2 hari. Ya. Melalui penerapan stiker dan sistem barcode ini, pemerintah Kota Jambi berharap distribusi BBM solar bersubsidi dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi antrian panjang di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kebijakan pembatasan pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU mulai diberlakukan. Hal ini menuai reaksi dari para sopir ekspedisi yang menilai batasan ini tidak sebanding dengan jarak perjalanan antar kota yang harus mereka tempuh. Berdasarkan aturan terbaru yang dikeluarkan Wali Kota Jambi, pembatasan pengisian solar di sejumlah SPBU mulai diberlakukan. Untuk kendaraan roda 4 dibatasi maksimal Rp200.000 per hari, roda 6 Rp350.000, sementara bus pariwisata menjadi pengecualian tanpa batasan. Kebijakan ini ditetapkan setelah Wali Kota Jambi menerima aspirasi para supir truk dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di kawasan Tugu Keris Sigenjai. Namun aturan ini kembali menuai reaksi, terutama dari para supir ekspedisi antar kota dalam Provinsi Jambi. Salah seorang sopir ekspedisi, Sony, mengaku terkejut saat membeli BBM solar yang dibatasi hanya Rp200.000. Jumlah tersebut nilainya tidak cukup untuk menempuh perjalanan luar kota saat mengantar barang pesanan. Untuk saat ini saya baru tahu, kan? Nah, kebetulan saya tadi nanya, kok dapat 200.000, kalau mending 200.000 nggak usah isi dah. Biasanya ngisi berapa, Bang? Isinya biasanya saya isi 400 tuh masih sosok lah uangnya. Sekitar 15.000 atau 10.000 gitu. Nah ini cuma dapatnya 200.000, ya gimana lah, tempat lain aja lah, nggak cukup untuk luar kota ini. Sementara itu Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, pembatasan ini dilakukan untuk menjamin penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan dapat dinikmati warga Kota Jambi yang berhak, sehingga kuota solar subsidi tidak dinikmati oleh warga luar Kota Jambi. Mereka meminta untuk pembatasan jumlah, kami akomodir. Karena tadi saya tanya dengan Wiswana Migas, SPBU bisa nggak melaksanakannya? Bisa, oke. Sebagai juknis dari surat edaran. Jadi surat edaran tidak berubah, tetapi yang berubah adalah teknis pelaksanaannya di lapangan. Yang kedua dengan penggunaan stiker. Tadi mereka menolak penggunaan stiker, alasannya dipalsukan dan lain-lain. Saya bilang kalau ini dicabut, percuma. Artinya akan masuk lagi mobil-mobil dari luar kota yang ke Kota Jambi untuk mengambil kuota Kota Jambi. Kita ingin memastikan kuota solar kita untuk orang-orang yang membutuhkan di Kota Jambi. Selain pembatasan nominal, setiap pengendara saat ini wajib menunjukkan STNK asli dan menggunakan barcode saat mengisi BBM solar. Pemerintah Kota Jambi berharap aturan ini dapat mendorong penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.